mampu meredam amarah, menahan gejolaknya. Laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat bukan yang menang bergulat, orang yang kuat bukan yang menang pancu, orang yang berkuat bukan orang yang punya tenaga. Orang yang kuat adalah man malaka nafsahu indal ghalab, yang mampu menguasai hawa nafsunya, mampu menguasai kemarahannya. Pesan ketiga ini menjadi cambuk buat kita. Jangan pernah bangga dengan kurbanmu 100 ekor kambing. Jangan pernah angkuh dengan sedekahmu yang banyak kalau masih belum mampu melunakkan hati, melembutkan jiwa, memaafkan orang lain. Karena pesan daripada ibadah Idul Adha adalah Id kembali kepada kesucian fitrah manusia. Ketika kita datang bertemu dan berjumpa, saat itu kita sedang menyampaikan salam dan doa. Apa yang kita mintakan kepada mereka? Assalamualaikum, selamat anakmu, selamat keluargamu, selamat hartamu, selamat kerjamu, selamat duniamu. Warahmatullah, Allah mencurahkan rahmatnya untukmu. Wabarakatuh, berkah ilmumu, berkah amalmu, berkah kerjamu, berkah ibadahmu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Mamin muslimaini, dua orang muslim jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang tak dapat kita balas budi baiknya. Kita tumpang 9 bulan 10 hari, bukan kamarnya, bukan rumahnya, perutnya, rahimnya, badannya, meregang nyawa dia. Pagi ini bahkan mulai malam tadi terbayang wajahnya di pelupuk mata. Sebagian saudara kita pulang dari sholat ini masih dapat mencium tangannya, memeluk tubuhnya yang rapuh. Tapi kita jangankan untuk memeluk badan jasadnya, untuk berziarah ke kuburnya pun jauh. Apa yang dapat kita katakan? Apa yang dapat kita sampaikan? Kalau masih sanggup mengirimkan Al-Fatihah, kirimkanlah. Kalau masih mampu melantunkan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tetesan embun di atas gurun pasir yang panas, itulah yang akan disampaikan para malaikat ke makam-makam mereka. Orang tua yang dulu gagah perkasa, melepuh kulitnya karena terik panas matahari untuk menyekolahkan kita. Berapa banyak, berapa hari, berapa saat dia menahan makan demi untuk kebahagiaan kita. Tapi hari ini, apa yang dapat kita balaskan untuk mereka? Di hari baik bulan mulia, berapa banyak orang yang bisa menggantikan bajunya dengan baju yang baru, membawakan makanan yang lezat, berharap bahwa makanan itu akan membasahi kerongkongannya. Tapi kita yang tak dapat membalas, kita dapat berkirim sedekah. Saat yang begitu sayang kepada ibunya datang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ummi matat, ibuku sudah meninggal dunia ya Rasulullah, afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah apakah sampai pahalanya untuk dia? Apakah sedekahku itu hanya untuk aku saja? Apakah yang mendapatkan pahalanya cuma aku ya Rasulullah? Apa jawab baginda? Tasaddaq, bersedekahlah saat pahalanya sampai. Oleh sebab itu yang berkurban untuk orang tuanya, maka pahalanya sampai, dia mendapatkannya, orang tuanya pun juga mendapatkan aliran pahala untuknya. Lalu kemudian saat bertanya, ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Nabi menjawab, saqyul ma, memberikan air minum. Jazirah Arab, gurun pasir kering kerontang, panas terik. Apa yang bisa meringankan beban orang lain? Membuatkan sumur bor, menyiapkan air minum, maka buatlah itu. Negeri gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa subur, air melimpah ruah. Tapi masih ada anak-anak yatim yang belum bisa bersekolah, bayarkan.
Ada masjid yang masih perlu bangunan, sambungkan. Ada tanah kosong yang perlu diwakafkan sehingga bisa mendirikan hotel. Kenapa mesti hotel? Bicara tanah wakaf hilang, tak bermakna, hanya sebagai tempat perkuburan. Berhenti, stop. Tidak, ternyata di atasnya dibangun hotel, dibangun ruku. Hasilnya disalurkan untuk fakir miskin dan duafa. Dengan niat ayah dan ibu, mengalirlah pahalanya sampai ke makam mereka. Hari ini kita berkumpul, hari ini kita berzikir, hari ini kita bertakbir mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Hanya takbir itu saja yang dapat mengusir risau hati, gundah gulana. Hanya takbir itu saja yang dapat menghilangkan kesedihan. Hanya takbir itu saja yang dapat menguatkan jiwa. Sesungguhnya di balik tubuh yang gagah perkasa itu rapuh, sedih. Apa yang bisa menghilangkan kesedihan? Dirimu merasa kecil, dirimu merasa tak bermakna, maka agungkan Allah dengan melafazkan Allahu Akbar tanggal 10, Allahu Akbar tanggal 11, Allahu Akbar tanggal 12, hari tasyrik tanggal 13, sampai menjelang tenggelam matahari kita tetap bertakbir Allahu Akbar. Datang risaumu, usir dengan Allahu Akbar. Datang sedihmu, halau dengan Allahu Akbar. Saat itu kita sedang mengagungkan Allah, kita sedang bernaung di bawah bayang-bayang keagungan kemuliaan la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita masih bisa berkirim doa pada orang tua. Hari ini kita masih mengenang ayah dan bunda. Yang perlu kita pikirkan ke depan, apakah 20 tahun, 30 tahun akan datang saat kita sudah mati dimakan cacing tanah, masuk ke liang lahat, apakah anak-anak kita juga akan mampu mengangkat tangan dan berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Apakah anak-anak kita nanti akan datang ke pengurus masjid berkata, ini kurban untuk saya, ini kurban untuk istri saya, ini kurban untuk anak saya, dan ini kurban untuk almarhum ayah dan almarhum ibu saya? Kita tak dapat menjawabnya sekarang. Begitu mudah menggerakkan anak lidah. Dia mungkin akan menjadi orang kaya, dia mungkin akan menjadi pejabat yang punya kuasa. Cita-cita orang tua sudah terlaksana, tapi apakah dia akan mengenang kita? Tak ada jaminan. Kalau tidak kita tanamkan pendidikan agama. Berkurban adalah pesan dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi jangan lupa, berbakti kepada orang tua bagian dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata ayahnya? Ayahnya bukanlah ayah yang biasa, tapi ayah yang luar biasa. Bukan sekedar penyembah berhala. Azar ayah Nabi Ibrahim pembuat berhala, pencetak berhala, penyembah berhala. Ketika Nabi Ibrahim mengajaknya untuk menyembah Allah, apa jawabnya? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti mendakwahi saya, kalau kau tidak berhenti menceramahi saya, kalau kau tidak berhenti untuk memberikan hidayah, kalau kau tidak berhenti untuk mengajak aku, la arjumannaka, aku lempar engkau dengan batu, wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk waktu yang lama, pergilah engkau wahai Ibrahim. Kasar kata-katanya. Apakah Ibrahim mencaci maki, sumpah serapah? Apakah Ibrahim melawan? Dengan kelembutan Sayyidina Ibrahim alaihissalam berkata, Sa'astaghfirulaka Rabbi, aku akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu wahai ayahku. Aku tetap akan memintakan ampunan Allah walaupun kau kasar kepada aku, walaupun kau penyembah berhala. Sa'astaghfirulaka Rabbi, aku tetap akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Apa balasan Allah untuk Ibrahim alaihissalam? Begitulah Allah. Allah tak pernah membalas satu. Allah tak pernah membalas satu perbuatan kita dibalas satu. Tidak. Karena sifat Allah
wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Apa dibalas Allah untuk Ibrahim? Kalau Ibrahim berbakti kepada ayahnya satu, maka Allah balas untuk Ibrahim dua. Diberilah dia Ismail, diberilah dia Ishak. Dan kedua anak-anak itu anak-anak yang berbakti, bukan sekedar saleh, tapi menjadi nabi. Dua-duanya menjadi besar dalam sejarah. Oleh sebab itu, mungkin ada di antara kita yang kurang beruntung, dicampakkan, dibuang, tidak dipedulikan, marah. Biarlah itu menjadi urusan orang tua kita. Jangan kita urus antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena andai kita gendong dia dari tempat kita duduk hari ini, kita bawa ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, kita gendong dalam keadaan tawaf, sa'i dan umrah, kembali lagi ke tempat kita, belum dapat menebus satu tetes darahnya saat melahirkan kita, belum dapat menebus susah hatinya, tidak dapat makan minumnya, muntahnya, panas dingin tubuhnya saat kita berada di dalam rahimnya. Andai dia salah, biarlah kesalahan itu antara dia dengan Allah saja. Tak perlu kita menjadi hakim yang merasa lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan supaya engkau beribadah kepada Allah. Setelah Allah langsung kepada orang tua, wabil walidaini ihsana, berbaktilah kepada orang tua. Ini pesan pertama khutbah Idul Adha 1440 Hijriah di depan komplek Kedutaan Besar Republik Indonesia Bandar Sri Begawan. Apa maknanya? Ada 3 poin penting yang ingin kita bahas. Yang pertama, pesan Ibrahim alaihissalam, pesan kemuliaan keagungan, tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tapi memperhatikan pendidikan anak-anak kita di masa akan datang. Patah tumbuh hilang berganti, daun-daun yang hijau hari ini akan layu dan mati. Mana penggantinya? Ada tunas-tunas baru hijau muda. Kalau tidak kita tata dari sekarang. Kalau hendak membentuk buluh, kata orang Melayu, buluh berarti bambu. Kalau hendak membentuk bambu, kalau hendak membentuk buluh, biarlah dari rebung. Dia akan bengkok dan melengkung. Dia akan menjadi jambangan di tengah taman. Tapi kalau dia sudah menjadi bambu keras, hanya ada 2 kemungkinan. Kalau tidak, dia patah atau kepala kita yang akan pecah. Oleh sebab itu, sebelum dia hancur, mari kita didik, mari kita bentuk. Hari ini kita bawa anak-anak salat berjamaah. Hari ini kita bawa mereka menghadap Allah. Muru auladakum bis salah. Suruh mereka melaksanakan salat. Wahum abna'u sab'a sinin. Ketika mereka berumur 7 tahun. Kalau 7 tahun sudah salat, apa maknanya? 5 tahun sudah menghafal surat-surat pendek. 4 tahun sudah mulai membuka Iqra. 7 tahun dia sudah hafal Iftitah, sudah melekat di kepalanya Al-Fatihah, dan sampai pada puncaknya selesai solat dia pandai pula bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan dia akan mendoakan kita, akan mengirimkan bacaan Al-Quran. Dan saat dia berjaya, berhasil dalam hidupnya, dia punya uang, dia tidak hanya memikirkan rumah yang besar, dia tidak hanya memikirkan kendaraan yang mewah, tapi dia pikirkan gelapnya kuburan kita, dia pikirkan sempitnya alam barzakh kita. Dia akan berdoa, lapangkan kuburan orang tuaku, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu. La taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Dapatkah kita mencetak generasi seperti itu di masa akan datang? Jawabannya ada pada apa yang kita tanam hari ini. Padi ditanam, belum tentu tumbuh rumput. Apatah lagi rumput itu betul yang kita tanam, tak akan pernah tumbuh padi. Oleh sebab itu, sedangkan baik pun kita buat, kita daftarkan pun mereka ke pondok pesantren, mungkin dia lari.
Kita masukkan dia ke pondok tahfiz Al-Quran mengaji, mungkin dia akan melawan. Sabarlah, karena sesungguhnya itulah investasi jangka panjang yang sudah mendidik anak-anak pendidikan agama, alhamdulillah. Tapi yang masih belum, ma ta'buduna min ba'di, kata Yaqub alaihi salam, hai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di, sesudah aku mati nanti kalian akan menyembah apa? Internet, televisi, game online, PlayStation, judi online. Tidak ada di zaman kita. Ini akan menjadi senjata luar biasa. Berapa banyak orang tahu pengajian dari internet, betul, tapi dia pisau bermata dua. Berapa banyak yang rusak isi kepalanya. Kita sangka memberikan gadget itu sayang, ternyata kita sudah memberikan pisau yang mencabik-cabik, merobek urat nadinya. Dia tidak mati, dia tetap hidup, tapi jiwanya mati. Dia hanyalah jasad yang berjalan. Tak lagi ada sopan santun tata krama, tak lagi ada cium tangan, peluk dan tetesan air mata. Kenapa? Karena hati sudah menjadi keras. Oleh sebab itu maka pesan dari Idul Adha tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tapi pendidikan anak usia dini, tanamkan Al-Quran, tanamkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tanamkan bagaimana berbakti kepada orang tua. Adapun pesan yang kedua dari Idul Adha adalah Id kembali, Adha berkurban, Adha udhiyah, Adha pengorbanan. Sebagian dari hasil belanjamu tabungkan hanya untuk seekor kambing. Kalau anak laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing, anak perempuan disembelihkan 1 ekor kambing, menebus, ada yang ditebus akikah. Sebenarnya tebusan itu taklah seimbang dengan biaya bayi tabung yang di atas 100 juta, tapi ditebus hanya dengan seekor kambing yang 2,5 juta. Tidak sebanding, tidak seimbang. Begitu juga dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah yang dapat menghitung berapa tetesan darah yang dicuci buah pinggang? Ada yang bisa menghitung berapa hembusan nafas paru-paru? Ada yang bisa menghitung berapa nikmat besar karunia Allah? La in syakartum, kalau kau syukuri nikmat ini, la azidannakum, akan kutambah, kata Allah. Wala in kafartum, tapi kalau kau kufur, kufur berarti tutup, tak kau nampakkan nikmat ini. Seolah-olah tak pernah ada nikmat sehat, seolah-olah tak pernah ada nikmat jabatan, seolah-olah tak pernah ada nikmat ilmu pengetahuan. Seakan-akan kau hidup dibesarkan angin, seakan-akan kau ada di atas dunia tanpa kuasa Allah. Saat itulah azab sebenarnya sudah turun. Nikmat berkurban, kurban perasaan, kurban uang belanja, kurban bagian dari kekuasaan, kurban dari ilmu pengetahuan. Hari ini kita dituntut, carilah rezeki sejauh mata memandang, tapi ingat, semua akan tinggal. Tatsma'ul mayyita salasun, yang mengiring mayat ada 3, ahluhu, anak, menantu, kawan, sahabat, teman sekantor, handai tolan. Mereka ramai berbondong-bondong mengiring ke pemakaman. Maluhu, harta, mobilmu yang mewah, megah, ikut mengiring. Hanya sampai ke pelataran parkir. Yarji usnani, yang 2 itu akan pulang ke rumah. Anak istrimu kembali ke rumah. Mereka menghitung-hitung harta warisan. Sahabat tetangga akan pulang ke rumah. 2-3 hari mereka pun akan